Kenapa harus beliau mendekam dulu di penjara, baru nanti akan dibongkar? Kalau misalkan benar-benar tidak bersalah, kenapa mengorbankan diri? Siapa yang dilindungi? Baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Subang. Semangat terus, intinya selalu optimis dan juga kita selalu berdoa semoga kasus Subang ini cepat selesai. Dulu waktu di bulan Februari kita mendengar dari pihak Kejati Subang Jawa Barat mengatakan rencananya sidang itu akan digelar pekan depan. Ini pernyataan di bulan Februari kemarin. Sekarang sudah bulan Maret 2024, namun kita sebagai warga masyarakat yang terus mengikuti perkembangannya, kapan sidang dan kapan sidang. Itulah pertanyaan publik yang saya baca di berbagai kolom komentar, teman-teman. Nah, ini menarik sekali kasus Subang ini, karena apa? Kenapa pernyataan-pernyataan yang tertulis juga, yang disidangkan itu hanya Ramdhanu dan juga Yosep Hidayat. Sedangkan sudah kita ketahui bahwa pelaku ini ada 5 orang. Pertama kan Pak Yosep, Ramdhanu, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya. Itu pun publik banyak sekali yang bertanya. Dan juga menulis kolom komentar mungkin juga sudah kesal, ya kan? Sudah mumet, sudah geram sekali dengan kasus ini, kok begitu paling lama dalam sejarah kasus di Subang. Nah teman-teman, ada sebuah pertanyaan, kapan ya Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi ditahan seperti itu? Kan kemarin sidang pra-peradilan itu sudah ditolak. Sedangkan kan pihak kepolisian untuk menetapkan para tersangka di dalam sebuah kasus itu kan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Nah ini kan ditolak di dalam sidang pra-peradilan, ya kan teman-teman? Nah, mungkin kita sebagai warga masyarakat awam, kapankah Ibu Mimin dan kedua anaknya ditahan? Itulah pernyataan publik. Di dalam kolom komentar itu agak panjang juga, karena saya sering sekali semua komentar teman-teman saya baca apapun itu. Karena kita semuanya sama-sama sharing-sharing untuk berdiskusi, mendiskusikan kasus ini. Ya, kita kan tanda tanya ya, kok kenapa lama, kok banyak sekali lika-liku, banyak sekali kebohongan, ada juga obstruction of justice, kok tega sekali kan dalam kasus ini. 2 perempuan dalam 1 malam, kok kasusnya menggantung seperti ini. Karena yakin teman-teman, kedua almarhumah ini menanti keadilan, siapa pelaku yang sebenar-benarnya dalam kasus ini. Tetapi kita doakan terhadap kedua almarhumah, semoga tenang di alam sana, seperti itu. Ya kan, sadis sekali teman-teman, kasusnya menggantung. Baik teman-teman, kabar terbaru dalam kasus Subang ini, yaitu 5 jaksa sudah disiapkan. 5 jaksa penuntut umum disiapkan untuk sidang Yosep dan Dano. Kenapa hanya Yosep dan Dano? Sedangkan di dalam kasus Subang ini ada 5 tersangka. Baik teman-teman, 5 jaksa penuntut umum atau JPU ini sudah disiapkan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Barat untuk sidang kasus pembunuhan ibu dan anak, Ibu Tuti dan Amalia, kedua almarhumah. Kisah pembunuhan sadis di Kabupaten Subang ini sudah disiapkan 5 jaksa penuntut umum. Kasipenkum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya mengatakan kelima JPU itu merupakan gabungan dari jaksa, kejati, dan juga kejari di Subang. Nah, yang jadi pertanyaan publik yang saya sinkronisasi dengan hal berita ini, kenapa hanya Dano dan juga Yosep? Kapankah Ibu Mimin, Arigi, dan Abi ditahan? Karena itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya kan? Tidak atas dasar hanya keterangan Danu saja, kan? Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Berarti kalau ditolak sidang pra-peradilan, kan di situ sidang pra-peradilan ini, ya mungkin secara kasar kita semuanya bisa jadi itu kan menolak, ya kan? Saya tidak bersalah. Coba itu untuk membuktikan siapa yang bersalah atau siapa yang akan menang. Ternyata kan Polda Jabar yang menang. Kemarin kan kita menyimak di berbagai keterangan media dan juga langsung keterangan dari Kabid Humas dan juga Pak Kombes Pol Surawan. Nah, ini kan menang Polda Jabar. Tapi kita masyarakat ya banyak sekali yang bertanya,
kapankah ini akan dilakukan penahanan. Ini urusan kepolisian teman-teman, tentunya kita simak saja nanti. Yang jelas nanti akan dibongkar di pengadilan. Bahkan Pak Yosef Hidayah mengatakan, saya akan bongkar nanti di pengadilan sebenar-benarnya. Kenapa tidak sekarang? Kenapa harus beliau mendekam dulu di penjara, baru nanti akan dibongkar? Kalau misalkan benar-benar tidak bersalah, kenapa mengorbankan diri? Siapa yang dilindungi oleh Pak Yosef ini? Jika benar-benar Pak Yosef ini, kan dulu ada pernyataan Pak Yosef sudah banyak dibahas oleh para YouTuber ya. Bahkan saya mendengar sendiri langsung dari Pak Yosef bercerita seperti ini waktu via telepon, Bapak akan buktikan nanti di pengadilan, akan bongkar semuanya. Kenapa harus berkorban selama ini di penjara begitu lama sekali sekarang juga kan? Nah, siapa yang dilindungi? Apakah ada pelaku lain selain yang disebutkan Ramdhanu ini? Itulah menjadi tanda tanya dengan ucapan-ucapan dari Pak Yosef Hidayah ini. Teman-teman, menurut Nur Sri Cahyawijaya, saat ini tim jaksa penuntut umum masih merampungkan surat dakwaan, yaitu untuk dua tersangka, Ramdhanu dan juga Yosef Hidayah. Berkas perkara Ramdhanu dan juga Yosef sudah dinyatakan lengkap atau P21 tanggal 2 Februari 2024 bersama 240 barang bukti seperti mobil dan juga sepeda motor. Nah, dulu kan ini banyak sekali barang bukti dan juga HP Ramdhanu juga sudah disita oleh pihak kepolisian, motor juga sudah ya. Tapi ada juga pernyataan Ramdhanu di YouTube-nya Harry, waktu itu HP-nya sudah dikembalikan, namun handphone Yosef belum dikembalikan. Nah, teman-teman, selain menyusun dakwaan untuk Ramdhanu dan juga Yosef, jaksa juga masih melakukan pengecekan untuk berkas tiga tersangka lainnya, yakni Arigi, Abi, dan juga Ibu Mimin. Nah, berarti nanti juga ini yang ketiga orang akan sidang juga, teman-teman. Namun, yang jadi pertanyaan publik sudah kita katakan, kenapa belum dilakukan penahanan juga untuk ketiga tersangka ini? Sedangkan di dalam sidangnya itu kan sudah ditolak waktu sidang pra-peradilan. Kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang ini sudah menggemparkan kita semuanya, bikin geram sekali, dan mungkin juga kasus terlama, teman-teman. Kasus yang sangat begitu banyak berbelit-belit, keterangan saksi berubah-ubah, barang bukti pun hilang, alat bukti, adanya obstruction of justice. Kok begitu tega sekali ya teman-teman, menghilangkan barang bukti. Nah, pantas saja banyak komentar yang saya silangkan dari teman-teman bahwa kasus ini adalah sebuah konspirasi. Keluarga korban begitu cuek kan? Tidak begitu berkoar-koar, semangat untuk mencari para pelaku. Sudah saya bahas dulu, sudah saya katakan, harusnya dari pihak Yosef, keluarga besar Yosef khusus, keluarga besar Ibu Tuti khusus, itu bersatu padu, mengadakan sebuah rapat. Ada apa masalah yang sebenar-benarnya? Apakah itu sudah dilakukan? Tidak sama sekali. Bahkan saya pernah ngobrol dengan orang tuanya atau ibu angkat dari seorang Ramdhanu. Itu beliau langsung mengatakan tidak mau bertemu dengan seorang Yosef Hidayah. Berarti ini tanda kan tidak akur, teman-teman, ya kan? Bahkan Pak Kades pernah menyatakan seperti ini, sulit sekali untuk menyatukan keluarga ini. Ini keinginan kita semuanya. Kalau misalkan ini ada sebuah rapat keluarga besar itu, maka ini kasus tidak akan lama. Benar sekali teman-teman mengatakan konspirasi, adanya hal kepentingan dalam kasus ini. Tidak salah mungkin 100% ya. Ya, 80% benar. Ada konspirasi. Kenapa mereka kok begitu cuek? Nah, harusnya Yoris juga berkuar-kuar terus di media massa. Atau bagaimanapun caranya yang paling spontanitas di berbagai media mengatakan siapa sebenarnya pelakunya, mencari pelakunya. Ini kan terlihat bahkan cuek-cuek saja, tidak terlihat bersedih melihat ibu dan adiknya ada yang membunuh. Betul teman-teman? Pantas mengatakan, teman-teman pun mengatakan konspirasi, ada hal sebuah kepentingan. Apakah motivasi mereka adalah harta, jabatan, atau mungkin kekuasaan? Karena itu sudah banyak kita bahas tentang hal tanah, hal uang, yayasan, dana bos, dan masih banyak lagi. Bahkan kemarin sudah kita bahas juga adanya YouTuber yang mencicipi dana. Kita tidak menyebutkan YouTuber manapun karena ini masih global. Dan kita menyebutkan dana, entah dana itu, entah dana apapun itu.
Tapi kalau masalah berita itu masih simpang siur, tidak ada data yang sangat akurat untuk kita membahasnya. Oke, teman-teman, keduanya, Yosep dan juga Ramdhanu, yaitu diduga sangat kuat sekali. Mereka itu sangat-sangat menjadi aktor yang sangat penting dalam kasus ini. Nah, lalu di dalam kasus Subang ini, ya sekarang butuh waktu bertahun-tahun untuk mengungkapnya. Lalu bagaimana kalau misalkan Ramdhanu tidak menyerahkan diri? Ini akan lain cerita. Mungkin sekarang juga belum ketemu teman-teman atau bagaimana ceritanya. Tapi berhubung Ramdhanu menyerahkan diri, akhirnya kasus ini terkuak. Ini seru sekali. Dulu Ramdhanu kelihatan di publik ya bermusuhan dengan Yosep, manut terhadap Yoris. Jujur kita katakan mereka adalah satu kelompok. Itu aja sudah. Ya kan? Terbukti sekarang, ya terbukti. Dhanu mengakui menyebutkan Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Apakah pengakuan Ramdhanu ini salah? Bukti nanti di pengadilan, kita akan menonton dan juga menyimak bagaimana dan siapa yang salah, siapa pelaku yang sebenar-benarnya. Nah, ini butuh bertahun-tahun dalam kasus Subang ini. Baik, teman-teman, hingga kini hanya Dhanu dan juga Yosep yang ditahan oleh pihak kepolisian, sedangkan 3 tersangka lainnya belum juga ditahan dengan alasan subjektivitas penyidik. Baik, kita doakan saja pihak kepolisian intinya diberikan kelancaran dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan dalam hal-hal kasus. Intinya yaitu kasus Subang dulu lah selesai, baru kita bahas yang lain. Terima kasih teman-teman, ikuti terus pemberitaannya, update selalu. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.